Seorang wanita tidak percaya dengan matanya sendiri. Anak laki-lakinya yang menderita hiperaktif, tiba-tiba duduk tenang dan memperhatikan orang bermain catur. Untuk memastikan pikirannya, dia mengamati seorang pria tua yang sedang bermain catur. Dengan segala cara, dia meminta pria tua itu untuk mengajari anaknya bermain. Awalnya dia hanya ingin melihat berapa lama anaknya bisa berkonsentrasi, tetapi tidak disangka, anaknya yang pertama kali bermain catur hanya menggunakan 4 langkah dan berhasil memojokkan pria tua itu, bahkan melakukan skakmat. Wanita itu sangat terkejut, jangan-jangan anaknya adalah seorang jenius. Dia tidak sabar ingin melihat hasilnya, tetapi pria tua itu tidak hanya menolak untuk melanjutkan permainan, tetapi juga mengusir mereka keluar. Awalnya wanita itu merasa bingung, tetapi semakin dipikirkan, dia semakin senang, mungkin anaknya dianggap sebagai pemain catur yang hebat. Setelah pulang, dia segera menyiapkan papan catur dan meminta suami serta anaknya untuk bermain satu permainan. Namun ketika suaminya mendengar cerita tentang kejadian di taman, dia setengah percaya. Dia melihat anaknya masih seperti biasa, tidak bisa duduk diam, dia bahkan berpikir bahwa istrinya mungkin terlalu lapar. Namun 1 jam kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi, dia tidak hanya kalah telak, tetapi juga hanya berhasil mengambil 1 bidak anaknya. Bahkan lebih mengejutkan, anaknya di babak kedua permainan sambil mandi dan bermain catur buta. Bakat yang luar biasa seperti itu cukup membuat orang tua manapun menjadi gila, tetapi reaksinya justru sangat tenang. Keesokan harinya, suami itu mendapat tugas untuk membawa anaknya ke klub catur. Namun setelah melihat sekeliling tanpa tujuan, dia memutuskan untuk menyerah. Sebelum pergi, dia melihat anaknya bermain catur dengan orang lain di lobi. Hasilnya, lawan yang berpengalaman kalah telak, semakin menonjolkan kemampuan anaknya. Namun setelah berpikir panjang, dia tetap memutuskan untuk pergi. Sejak itu, setiap hari dia membawa anaknya ke taman untuk bermain catur. Anaknya tidak hanya senang, tetapi juga berteman dengan beberapa orang. Awalnya dia merasa ini baik-baik saja, sampai suatu hari, guru terkenal dari klub catur datang mencarinya. Saat itulah dia baru tahu bahwa orang yang dikalahkan anaknya di taman bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang master catur tingkat tinggi. Guru itu bahkan menawarkan diskon setengah biaya untuk menerima anaknya sebagai murid. Namun suami itu tetap menolak. Ternyata selama ini dia telah mencoba banyak hobi untuk anaknya, tetapi semuanya terhenti karena anaknya kurang fokus. Karena itu, dia tidak ingin repot lagi. Namun guru itu tidak menyerah. Dia datang ke rumah dan bermain dengan anaknya sepanjang hari menggunakan permainan intelektual. Setelah itu, dia dengan tegas mengatakan bahwa anaknya tidak hiperaktif, melainkan otaknya bereaksi terlalu cepat sehingga kurang sabar. Serahkan anakmu padaku, aku akan menjadikannya seorang master catur yang dihormati semua orang. Setelah mendengar itu, Jordan tidak bisa menahan diri. Dia segera memutuskan untuk membayar biaya kursus dan memulai perjalanan untuk mendidik anaknya. Namun pola asuh yang serba membiarkan dan memaksa anak adalah 2 konsep yang bertolak belakang. Sebulan kemudian, dia membawa anaknya mengikuti turnamen catur remaja. Begitu tiba di hotel tempat turnamen diadakan, ada orang tua lain yang datang menanyakan, anakmu sudah mencapai level berapa dalam catur?